Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan implementasi web server CyberPanel pada Proxmox dan juga troubleshooting WordPress. Ini merupakan tugas dari UAS untuk mata kuliah administrasi jaringan. Oke, perkenalkan saya Andir Rafli. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Pak Budi Santoso Eskom MN, Pak Ardiansa Eskom Mkom, dan Pak Ikra Aswat MT. Baik, langsung saja saya masuk. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa perintah yang diperlukan untuk pada saat proses penginstalasi CyberPanel. Yang pertama ini ada apt update dan apt upgrade. Nah, ini digunakan untuk mengupdate sistem. Kemudian ada ini untuk apt install CRL dan juga wget untuk nantinya mempermudah dalam hal penginstalasi CyberPanel-nya. Kemudian ada perintah lagi yaitu sini bisa dilihat widget. Nah, di sini bisa dilihat ini perintah yang akan digunakan untuk ini perintah yang digunakan atau komen yang digunakan untuk menginstal CyberPanel-nya. Nah, oke, sebelum masuk ke penginstalasi, ya, terlebih dahulu kita menyiapkan virtual machine servernya. Nah, di sini kita perlu menentukan CPU-nya, storage-nya, RAM, dan juga sistem yang digunakan. Nah, di sini untuk virtual machine yang saya buat itu, di sini saya menggunakan dua core CPU, kemudian RAM-nya itu sebesar 2048 MB dan menggunakan sistem operasi Ubuntu 22.04. Nah, ini merupakan salah satu sistem operasi yang cukup stabil untuk digunakan dalam penginstalan CyberPanel. Oke, selanjutnya setelah proses pembuatan pengaturan tadi, kita lanjut ke sini di mana itu kita mengatur jaringannya secara statis. Nah, di sini saya mengatur secara manual. Ada subnet 10.2.2.0/23, kemudian IP address-nya itu 10.2.2.94, kemudian gateway 10.2.2.1, kemudian untuk DNS, untuk resolusi nama saya menggunakan DNS Google, yaitu alamatnya 8.8.8, kemudian ada Cloudflare yaitu 1.1.1. Ini sangat penting untuk memastikan server itu memiliki identitas yang tetap serta koneksi internet yang stabil. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke proses penginstalan. Setelah memasukkan tadi perintah ini, komen yang ini, nanti kita akan akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Sini kita pilih ke 1 sampai seterusnya. Nah,
Sampai di sini ada pertanyaan lagi, kita jawab. Nah, setelah itu nanti akan proses penginstalan. Nah, di proses penginstalan itu kemarin sempat makan waktu hampir sekitar 45 menit untuk proses penginstalannya. Nah, nanti itu ditunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah sini dikatakan Cyber Panel successfully installed. Artinya penginstalannya sudah sukses, sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan diberikan sebuah kredensial atau username yang akan digunakan dan password yang diberikan untuk login pertama kali di halaman login nanti di Cyber Panel. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan kredensial yang sudah kita dapatkan pada saat proses penginstalan, kemudian kita masuk ke halaman login Cyber Panel kita. Jadi untuk masuk ke menu Cyber Panel itu, ke halaman Cyber Panel, kita menggunakan IP address yang sudah kita masukkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan IP 10.2.22.94, kemudian portnya itu 8090. Nah, itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita memasukkan username admin, kemudian memasukkan password yang tadi diberikan pada saat proses penginstalan. Kemudian kita login. Setelah kita login, nanti muncul dashboard seperti ini. Pertama kali dia akan memperlihatkan sedikit penggunaan daripada CPU, memori, dan penyimpanan kita. Nah, kita juga ingin melihat status service dari OpenLightspeed, MySQL, VTP, dan juga PHP-nya. Nah, di sini pada saat saya proses penginstalan dapat dilihat hasilnya itu running semua. Artinya statusnya sudah aktif semua. Nah, oke, lanjut. Kita akan membuat domain website baru di Cyber Panel. Jadi kita harus mengkonfigurasi dengan benar. Nah, di bagian ini kita akan pilih paket, yaitu default. Kemudian pemiliknya itu admin. Nah, di nama domain itu kita bebas memberikan nama apa. Di sini saya menggunakan praktikum.local. Kemudian email, masukkan email. Kemudian kita pilih versi PHP yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan PHP 8.2. Setelah kita isi semuanya, kita centang ini, kemudian langsung klik buat situs. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu proses instalasinya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini, yaitu instalasi berhasil, sukses. Oke, selanjutnya itu kita akan menginstal WordPress-nya. Nah, di sini saya menginstal WordPress itu secara manual. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal WordPress-nya, yaitu 6.9, file WordPress-nya itu 6.9 zip. Nah, kemudian saya unggah
saya unggah. Setelah saya unggah, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu setelah kita unggah semuanya, kita mengatur database-nya. Nah, di sini saya memasukkan nama database DBS UAS Adjar, kemudian usernya Rafli, dan saya buatkan password. Nah, setelah itu kita buat database. Nah, setelah itu kita mengedit file wp-config php-nya. Di sini kita memasukkan database tadi yang sudah kita atur di dalam file tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Di sini proyek prag underscore db uas ajar, kemudian nama usernya, password. Nah, setelah itu kita berhasil simpan perubahan. Nah, nanti setelah proses itu kita masuk ke sini, yaitu kita menentukan nama judul daripada situs kita, kemudian username yang saya gunakan, kemudian masukkan password, kemudian email juga. Setelah itu kita menginstal WordPress, gunakan tombol install WordPress. Nah, nanti setelah proses install itu kita langsung diarahkan untuk login, itu menggunakan tadi yang sudah kita atur. Nah, saya login, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini adalah proses kita menyatakan bahwa kita sudah berhasil membuat halaman dashboard WordPress kita. Nah, untuk proses monitoring kita bisa lihat di sini di menu tools, kemudian site health, ya, itu mengatakan situs kita itu baik. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya demokan terkait UAS administrasi jaringan saya. Mungkin saya juga bisa perlihatkan sedikit dari halaman WordPress saya sendiri yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya login menggunakan admin. Nah, ini bentuk halaman dashboardnya. Di sini ada user, website 1, kemudian database 1. Nah, ini aktivitas yang sudah saya lakukan. Ini ya bukti bahwa saya sudah membuat halaman websitenya. Jadi ini cyber panel di mana kita bisa mengatur website kita. Ya, jaringan sedikit kurang bagus ya.
Nah, ini ya. Eh, kita bisa preview websitenya. Nah, ini eh, halaman WordPress yang sudah saya buat sebelumnya. Ini kita bisa monitoring ya. Ya, di sini kita bisa lihat WordPress-nya sudah jadi kita buat. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.